Salam ibu-ibu terkasih, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita boleh beribadah online bersama dengan ibu-ibu PWSer di rumah saja. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Luto yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita memulai ibadah sore ini dengan lagu rohani Tak Sedetik Pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah online bersama ibu-ibu PWSer. Kalau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu rohani Mengenalmu.
Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Charles Tutom. Shalom, salam jumpa ibu-ibu PWSter yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya berbagi firman Tuhan dalam ibadah Dwi mingguan ini. Tema kita hari ini adalah jangan pernah menyerah. Kata menyerah atau putus asa menjadi kata yang sering kita dengar, terlebih ketika kita sudah menjalani pandemi selama 2 tahun 6 bulan. Masa yang penuh dengan kebosanan, dan hal itu membuat kata-kata menyerah atau putus asa menjadi sering kita dengar sehari-hari. Bisa disebabkan oleh karena beban ekonomi, tekanan pekerjaan, ataupun perubahan hidup yang kita jalani hari-hari ini.
Ibu-ibu, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesempatan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seperti Maria yang duduk tenang di bawah kaki Tuhan Yesus. Kiranya ibu-ibu yang diberikan anugerah untuk mengatur rumah tangga, mengerjakan segala sesuatu, itu pun memiliki waktu tenang, waktu teduh di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan dari Kejadian pasal 21 ayat 8-10 dan 14-21. Kita akan membahas sosok atau tokoh Hagar. Kejadian pasal 21 ayat 8, demikian firman Tuhan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan, aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian ia diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui
bacaan kita hari ini, ada dua hal penting yang saya mau sampaikan dalam perenungan ini. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan Hagar menyerah, Hagar putus asa dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah cara Tuhan menyelesaikan persoalan Hagar. Ibu-ibu, kalau kita membaca bagian-bagian sebelumnya dari kitab Kejadian, kita tahu bersama bahwa Hagar dipaksa oleh Fir'aun untuk meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya, sanak saudaranya untuk pergi bersama Sarah. Hagar tidak hanya dijadikan pembantu dari orang asing yang tidak dikenalnya, tapi Hagar juga harus hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat harapan sang nyonya, yaitu Sarah, untuk memperoleh keturunan sirna, sang nyonya menyuruh Hagar tidur dengan laki-laki yang sudah beristri itu untuk meneruskan keturunan tuannya. Saat mengandung, Hagar ditindas dengan sangat berat. Hagar tidak tahan memikul penderitaan itu. Hagar menyerah. Hagar putus asa. Hagar memutuskan untuk melarikan diri dari rumah nyonyanya. Tetapi malaikat Tuhan menyuruh dia kembali kepada Sarah dan membiarkan dirinya ditindas. Karena tidak ada pilihan lain. Ia kembali, tetapi setelah nyonyanya memperoleh anak, dalam bacaan bagian ini, sekali lagi ia mendapat perlakuan yang tidak adil. Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar. Kedua majikannya itu, Sarah dan Abraham, sepakat untuk memberangkatkan Hagar dan Ismail tanpa ada tujuan. Hagar diusir karena anak yang dilahirkannya. Peribahasa habis manis sepah dibuang itu sangat tepat dengan kehidupan Hagar. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara ibu-ibu belum pernah mengalami narasi hidup seperti Hagar yang menderita sepanjang hidupnya. Mulai dari dia seorang gadis sampai usianya waktu melahirkan Ismail. Tetapi mungkin dalam kehidupan ibu-ibu pernah mengalami pergumulan dan penderitaan dalam kadar tertentu oleh karena misalnya suami yang bekerja tiba-tiba di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan. Penderitaan oleh karena usaha keluarga yang selama ini berjalan baik mendadak bangkrut, macet karena tertipu rekanan atau rekanan yang serakah untuk meraup keuntungan. Atau pada saat pemeriksaan dokter tiba-tiba terdeteksi ada penyakit yang kronis dalam diri kita. Atau bisa juga ketika suami kita atau diri kita sendiri mengalami satu pergumulan oleh karena selama ini kita bekerja, tiba-tiba
kita memasuki masa-masa pensiun dan kita berada di rumah saja. Apapun pergumulan dan penderitaan ibu-ibu, mari kita belajar bahwa suka dan duka Tuhan hadirkan untuk kita melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebabnya mari kita berfokus kepada apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan ketika Hagar berputus asa. Apa yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita ketika kita juga dihinggapi oleh rasa menyerah dan putus asa itu. Bagian firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dua hal ketika ibu-ibu mau berjuang untuk lepas dari perasaan menyerah dan putus asa itu. Yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ketika kita sedang berjuang lepas dari rasa putus asa, rasa menyerah, jangan kita merasa kita berjuang sendiri. Bagian ini dengan jelas berkata bahwa Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Artinya Allah bukan hanya mendengar suara doa Hagar, tetapi Allah juga mendengar doa anak yang menderita itu, Ismail yang berdoa kepada Allah Abraham. Itu sebabnya ibu-ibu, mari kita memiliki satu pengertian bahwa ketika kita mau lepas dari putus asa dan rasa menyerah itu, ingat ada orang-orang yang juga menopang kita dalam doa, mendukung kita di dalam doa, sehingga kita tidak pernah merasa sendiri ketika kita berjuang dan menang dalam pergumulan kita. Demikian juga ketika kita berada di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga. Doa-doa yang dinaikkan baik dari ucapan kita maupun doa-doa yang dinaikkan dari suami kita, anak-anak kita, menjadi satu sinergi yang kuat untuk kita lepas dari rasa putus asa dan menyerah. Itu sebabnya ibu-ibu, mari kita bangun persekutuan di tengah-tengah rumah kita. Ajaklah anak-anak untuk masuk dalam persekutuan keluarga. Ajak anak-anak untuk membaca Alkitab sejak kecil, sehingga buah-buah iman itu akan menghasilkan satu kekuatan doa, satu persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga. Yang kedua yang Tuhan sediakan buat Hagar untuk lepas dari putus asa dan menyerah adalah karena Tuhan menjanjikan penyertaan bagi Hagar dan Ismail. Tuhan menyatakan mujizatnya dengan mencelikkan mata Hagar. Inilah yang penting. Ketika kita berada dalam keadaan menyerah dan putus asa, kadang kita menutup mata kita. Mata jasmani dan mata rohani, mata iman kita, sehingga kita tidak bisa melihat jawaban Tuhan. Dan mungkin jawaban doa itu ada di depan mata kita, tetapi kita tidak melihat itu. Ada sekat, ada selaput yang menutupi mata iman kita.
syukur kepada Allah kalau kita mau menang dari rasa putus asa dan menyerah dengan keadaan ini. Berpeganglah kepada janji Tuhan, yakini bahwa kita sudah mendapat jawaban doa itu, dan lihatlah mata kita akan terbuka karena Tuhan menyediakan tepat di depan kita apa yang kita perlukan. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan, penghiburan buat ibu-ibu untuk tetap semangat dan berjuang menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja dan bangsa. Jangan pernah menyerah, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa dan kita mau mengamini firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sederhana yang kami dengarkan, kami renungkan dalam persekutuan 2 mingguan PW Ester. Betapa pentingnya peran seorang ibu bagi anak-anak, bahkan bagi suami dan keluarga. Itu sebabnya kami berdoa agar Tuhan terus memberikan semangat, kekuatan iman bagi para ibu-ibu. Terlebih buat ibu-ibu yang saat ini sedang dalam keadaan putus asa dan menyerah. Kiranya firman Tuhan hari ini, sosok Hagar yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjadi solusi, jawaban, dan penghiburan. Bahkan buat ibu-ibu yang mungkin juga belum mengalami pergumulan, kiranya ibu-ibu dapat menjadi sahabat bagi ibu-ibu yang berada dalam pergumulan. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita bernyanyi bersama dengan lagu rohani Doa Mengubah Segala Sesuatu.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kini kami membawa doa syafaat kehadapan-Mu. Diakhiri doa Bapa kami. Terkasih, mari kita akhiri ibadah sore hari ini dengan menyanyikan lagu rohani Bila Engkau Tak Besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri, Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Pimpin langkahku setiap waktu,
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa secara khusus juga dalam ibadah ini untuk Ibu Kaunang, Ibu Rosita Siagian, dan Bapak Bintang Pasaribu, suami daripada Ibu Rita. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi orang tua kami ini, dan berkati seluruh keluarga untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran, penghiburan, serta kuasa mujizat dari Roh Kudus turun atas engkau dan keluargamu, dan Tuhan terus mencukupkan segala berkat yang melimpah-limpah atas keluargamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.